bahwa mereka tukang loncat partai atau apa. Tapi ada satu hal, Pak Karni. Saya baca di majalah Time, itulah sebabnya tadi saya katakan, politicians are just like gangsters. You never catch them except red-handed. Nah sekarang ketangkap Banggar ini. Jadi menurut saya, Banggar itu kalau tidak mau dihapuskan, ya semua harus diganti. Pimpinannya, anggotanya, sekretaris dan ketua DPR itu harus diperiksa oleh KPK. Begini Pak, bukan hanya sampai di Banggar itu, pasti orang-orang ini tidak ambil duit itu untuk diri kantongnya sendiri. Saya yakin ada yang bocor ke partai. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, mungkin Pak Permadi belum memikirkannya. Kalau partai ikut terima duit, apa partai ini harus dibubarkan atau dibiarkan atau bagaimana? Ini juga yang harus ini. Jadi saya pikir tidak hanya yang terhormat ini, saya sayang itu. Saya tidak kenal semua orang dari KPK itu, tapi saya bisa meyakinkan. Yang tadi bicara itu kan semua dari segi hukum. Coba bicara dari segi kriminologi dan victimologi, bajingan semua ini. Pak, masih ada harapan nggak bangsa ini? Kenapa Pak? Masih ada harapan nggak bangsa ini? Ada harapan nggak bangsa ini? Begini Pak, saya tidak begitu sepakat dengan Pak Permadi kalau bilang revolusi. Sebab kalau Bapak pelajari sejarah revolusi, itu dikatakan the revolusi verslindt haar eigen kinderen. Apa artinya? Revolusi selalu akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Yang bajingan-bajingan itu lolos Pak. Revolusi memakan anaknya sendiri. Ya. Orang-orang seperti Benny Karman ini yang ngomongnya itu saya lihat di televisi itu, dia dengan Ruhut itu mendampingi Nasaruddin. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gede. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur, terlalu banyak makan uang haram. Dua orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak dengan disertasinya setebal begini, dan yang satu tuh Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, strafrecht is een slecht recht. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga yang menyalahgunakan kepandaian mereka. Ya. Jadi bukan bulat Pak. Dari tadi tuh saya tidak tahan bau busuk. Profesor, coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai profesor. Jangan debat saya. Saya sudah katakan pada Pak Karni, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia kan debat dengan itu dalam itu. Waktu di masa-masa yang lalu itu yang menulis buku itu tentang Gurita Cikeas itu. George. Iya. Ya toh. Anda belajar lagi lah baru debat dengan saya. Pak Karni, ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Ya. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat.
malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang, bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan enkracht van geweest, putusan mengikat. Di Medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri, ya toh, supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu, kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11, ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat, dia pernah bilang itu saya, tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo, betul apa enggak? Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang Batak kan begitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the twee praten als een kip zonder kop. Keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke. Saya sangat menghormati apa yang dikemukakan oleh Polri. Tapi Polri sendiri beri contoh yang tidak baik di Jawa Timur. Itu di Pamekasan yang saya masih baca di koran waktu tadi di Makassar. Ya dong. Sudah diputus mempunyai kekuatan hukum, tetap polisi tidak mau kembalikan barang itu. Ini saya kira kurang baik, meskipun ini soal kecil. Polisi supaya ingat, barang siapa yang tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil, dia juga tidak setia kepada perkara-perkara yang besar. Saya waktu di Makassar melihat Pak SBY begitu tegas mengenai masalah Somali. Apakah beliau juga bisa tegas terhadap masalah-masalah yang lain ini? Bahkan saya dengar, masa Pak SBY itu pilih menteri yang sama sekali, maaf aja, antara tanda kutip goblok. Saya khawatir penguasa kita itu seperti yang pernah ditulis oleh Barman, the frog in the kettle. Tatak di dalam panci. Tidak ada air, dikasih air, dia duduk enak-enak aja, dibawa dipanasin. Ketika mau meloncat, sudah terlambat, matilah dia. Kan Pak Harto juga begitu, menyangka semua orang mendukung beliau macam-macam. Tiba-tiba ada juga Yudas Iskariot datang minta Pak Harto dan seterusnya, akhirnya jatuh. Dan setelah jatuh, maka orang-orang semua menghujat. Saya khawatir juga nanti sesudah tahun 2014 hujatan banyak juga kepada presiden kita sekarang ini. Saya berani meramalkan itu Pak. Melihat gosip yang beredar di luar. Nah, saya tidak akan bicara panjang karena sudah banyak yang bicara. Saya kira kalau Mohtar Lubis masih hidup, ini SH semua ini termasuk S1, S2, S3, S-teler. Itu mungkin dia akan bilang ini semua stomme-honden semuanya. Ya, anjing goblok. Nah, gitu. Kalau ekonom, stomme eend, bebek goblok. Pak, saya hanya cuma mau minta dari yang mulia para anggota Dewan yang terhormat ini, daripada debat BBM, kenapa tidak bersama-sama dengan pemerintah mengkonkretkan pasal 33 itu Undang-Undang Dasar 45, bangunlah pabrik minyak. Waktu zaman Pak Harto saya sudah dengar ada banyak sekali makelar-makelar yang gelap, yang hitam, yang macam-macam, itu selalu mengekspor minyak, dapat royalties. Kalau dimasukkan lagi mereka dapat royalties. Jadi menurut hemat saya yang bukan seorang ekonom seperti Pak W ini, saya yakin ini harga minyak ini dipermainkan oleh para
konglomerat gelap itu atau konglomerat hitam itu. Dan mereka akan bikin ini sedemikian rupa. Saya yakin, saya ada kumpul 10 karangan waktu Bapak masih jadi wartawan. Nanti kalau saya datang, saya serahkan kembali kepada Bapak untuk Bapak baca. Baik. Ini semua permainan, Pak. Bapak tentu sudah baca John Perkins. Dan saya kira yang mulia Wakil Menteri juga sudah baca buku John Perkins. Confession of an Economic Hitman. Ini permainan orang bule semua untuk menghancurkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka ayat 1 ke Pak. Ya. Kalau saya melihat perdebatan ini, rupanya di Indonesia tidak dikenal shame culture. Kultur rasa malu. Tidak ada itu, Pak. Apalagi kultur rasa bersalah. Meskipun TV One sudah siarkan macam-macam, peduli amat. Malunya tidak ada. Apalagi rasa bersalah, Pak. Orang-orang tanya saya, kenapa bisa itu? Orang-orang terpelajar, politikus-politikus itu, tidak pernah dibilang politisi sama saya. Itu politikus-politikus itu kok. Mestinya, kalau sudah dimuat di TV One atau di koran-koran, tidak perlu tunggu putusan, entah itu Dewan Kehormatan atau Dewan apapun. Langsung minta dibebas tugaskan. Mestinya begitu, Pak. Kalau tunggu sampai pengadilan, dan kita tahu bagaimana pengadilan kita ini, yang busuk ini. Dan busuk itu bukan dari bawah saja, Pak. Juga sampai di atas. Sampai di Mahkamah Agung, MA. Saya baca di salah satu koran, MA itu artinya moralnya ambruk. Kalau mengenai KPK, Pak, Bapak masih ingat, saya katakan, kita sudah bikin fit and proper test untuk beberapa orang itu. Ya toh? Tapi sebetulnya, yang belum pernah dibikin fit and proper test, juga terhadap staf dari KPK yang terdiri dari jaksa-jaksa dan polisi-polisi yang tidak jelas latar belakangnya dulu bajingan apa enggak. Karena itu saya usulkan kepada DPR. Daripada menyerang KPK seterusnya, bikinlah peraturan yang baru saja mengenai bagaimana menangani masalah-masalah perkara di dalam KPK. Saya kira itulah yang paling baik. Sejarah Bapak terus tahu, Nero sama Nebukadnezar adalah orang-orang yang pintar, tapi tidak bermoral tentang keadilan dan kebenaran. Beratus tahun kemudian, saya tuh baru tahu setelah masuk sekolah menengah. Anjing di rumah saya dinamakan Nero. Yaitu bekas kaisar yang dipuja-puji pada waktu dulu. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin kita juga satu waktu dikasih nama anjing juga, kan begitu. Bayangkan. Gitu. Mereka itu lupa, menurut hemat saya, kalau saya boleh bilang sama orang KPK, everyone is equal before the law. Jadi mestinya tidak boleh ada tebang pilih. Ya. Sekarang ada beberapa kelompok sini membela si A. Andai kata satu waktu KPK mengatakan ini orang-orang yang terlibat. Itu bagaimana mau membela lagi? Muka itu mau ditaruh di mana, Pak? Dicuci dengan rinso pun juga tidak akan menolong. Ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada siapa saja, jangan pelihara anak-anak macam politikus. Kalau sudah jadi besar, dia gigit ke sana kemari. Terima kasih.